Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala shiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah dalam rangka untuk mengkaji Islam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini menjadi catatan amal soleh kita di hadapan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau yang sebelumnya adalah orang yang mustajab, kemudian tempat yang mustajab, maksudnya waktu yang mustajab. Nah, pada malam hari ini adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan tempat di mana kita memanjatkan doa. Memang Allah memerintahkan umatnya agar memanjangkan doa di mana saja mereka berada. Tetapi dari sekian banyaknya tempat yang ada, terdapat tempat-tempat tertentu yang sangat mustajab bila dipergunakan untuk memanjatkan doa. Insya Allah dengan mengetahui tempat ini, insya Allah doa kita dikabulkan lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, petunjuk menuju jalan lurus atau benar, tempat-tempat yang mustajab bila digunakan untuk memanjatkan doa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Sahabat muslim, Masjidil Haram merupakan rumah Allah yang sangat mulia, di mana setiap orang yang melakukan kebaikan di dalam masjid itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mengerjakan sholat sekali saja di Masjidil Haram, maka akan memperoleh pahala 100.000 kali. Dan siapa memanjatkan doa di Masjidil Haram, maka doanya cepat terkabul. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah di dalam Ka'bah. Ka'bah atau sering disebut dengan Baitullah atau rumah Allah, Baitullah, merupakan bangunan tua yang pertama kali diletakkan untuk menjadi kiblat semua manusia yang ada di Bakkah atau sekarang itu Makkah. Dan di dalam Ka'bah itu ada bukti nyata orang yang membangunnya, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat muslim, Ka'bah berbentuk kubus dengan ukuran tinggi 15 meter, panjang bagian timur 11,88 meter, bagian barat 12,15 meter, dan bagian selatan 9,92 meter, sedangkan tinggi pintu Ka'bah dari tanah adalah 2 meter. Barang siapa berdoa di dalam Ka'bah, maka doanya sangat makbul atau cepat terkabul. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang ketiga yang mustajab adalah di Hajar Aswad. Sahabat muslim, Hajar Aswad terletak menempel di sudut Ka'bah. Hajar Aswad terletak pada ketinggian 1,5 meter dari tanah. Bentuknya seperti bulatan elips. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah, pada mulanya Hajar Aswad itu berwarna putih, melebihi putihnya es, lalu berubah menjadi hitam karena dosa-dosa kaum musyrikin.
andai kata Hajar Aswad itu masih seperti sedia kala atau warnanya putih, maka tiada orang yang berpenyakit menyentuh batu hitam Hajar Aswad itu pasti akan sembuh penyakitnya. Dan siapa saja mau berdoa di tempat itu, maka doanya tidak akan tertolak atau doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman, tempat yang keempat adalah di Rukun Yamani. Sebagaimana termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad diriwayatkan, yang artinya wallahu alam, tiada orang yang berdoa di Hajar Aswad atau di Rukun Yamani melainkan pasti diterima doanya. Kemudian tempat yang kelima yaitu di Multazam. Multazam adalah suatu tempat yang terletak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Multazam merupakan salah satu tempat yang sangat makbul untuk berdoa. Nabi SAW bersabda, wa an ibni Abbasin qala, al-multazamu bainar rukni wal babi la yas'alullaha ahadi fihi syai'an il a'tahu iyyahu, akhrajahu Sa'id bin Mansur wal Baihaqi. Yang artinya wallahu alam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, multazam adalah tempat antara Rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Tiada seseorang yang meminta sesuatu kepada Allah di tempat itu, melainkan Allah pasti memberinya. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Baihaqi. Kemudian tempat yang keenam, yaitu di bawah talang mas atau pancuran mas. Kerabat muslim yang budiman, talang mas berada di atas makam Ibrahim alaihissalam. Siapa mau menjalankan sholat di tempat itu lalu memanjatkan, maka doanya pasti terkabul. Kemudian yang ketujuh yaitu di Hijr Ismail. Kerabat muslim, Hijr Ismail adalah nama bangunan atau tempat yang berbentuk bulan sabit yang terletak beberapa meter dari Ka'bah. Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah, sehingga para jemaah haji yang melakukan tawaf harus mengelilingi Hijr Ismail. Tawaf tanpa mengikuti Hijr Ismail maka tawafnya tidak sah. Barang siapa mau berdoa di tempat ini setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka doa cepat terkabul. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang ke-9 yaitu di dekat sumur Zam-Zam. Kerabat muslim, sumur Zam-Zam adalah sumur yang terdapat di kawasan Masjidil Haram. Menurut sejarahnya, sumur itu terjadi akibat hentakan kaki Ismail yang menangis karena kehausan, sedangkan ibunya Hajar telah berusaha mencari air tetapi tidak berhasil. Dinamakan Zam-Zam, dinamakan sumur Zam-Zam karena sumur itu airnya selalu berlimpah-limpah. Siapa mau melanjutkan doa di sekitar sumur tersebut, maka doanya makbul. Kemudian yang ke-10, kerabat muslim, yaitu tempat yang mustajab adalah di atas sofa. Kemudian yang ke-11 adalah di Marwah. Sofa dan Marwah merupakan bukit yang harus dilalui oleh orang yang melakukan sa'i atau lari-lari kecil dari Sofa sampai Marwah. Siapa yang berada di bukit, siapa yang berada di bukit Sofa maupun siapa yang berada di bukit Sofa mau berdoa atau saat sampai di Marwah mau memanjatkan doa, maka doanya sangat makbul atau terkabul. Kerabat muslim, tempat yang mustajab yang berikutnya yang nomor 12 yaitu di Arafah. Arafah adalah suatu kawasan yang luas yang terletak di kaki gunung Jabal Rahmah sebelah tenggara Mekah. Konon Arafah itu merupakan tempat pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang pertama kalinya. Di tempat ini para jemaah haji melakukan wukuf dan doa yang dipanjatkan di tempat ini sangatlah mustajab atau cepat terkabul. Kemudian yang ke-13 yaitu di Masy'aril Haram atau di Musdalifah. Musdalifah merupakan tempat di mana para jemaah haji mengambil batu-batu kecil untuk melontar jumrah di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Letaknya dekat dengan Arafah. Selama di Musdalifah ini, hendaknya para jemaah haji banyak memanjatkan doa, sebab doanya di sini sangat makbul. Kerabat muslim, yang ke-14 adalah di Jumrah Ula. Yang ke-15 adalah di Jumrah Wusta. Yang ke-16 adalah di Jumrah Aqobah. Kerabat muslim,
Jumrah artinya kerikil-kerikil kecil. Jumrah ula, jumrah kecil terletak dekat Masjid Khaif. Sedangkan jumrah Aqobah berada dekat pintu terowongan Mina. Jarak antara jumrah yang dengan yang lainnya, jarak antara jumrah yang dengan lainnya kira-kira 155 meter. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Adab dijelaskan mengenai tempat yang mustajab untuk berdoa adalah yang nomor 17 yaitu di Masjid Al-Fatah. Nabi SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid Masjidul Fathi yaumal itsnaini wa yaumal tsulatsa'i wa yaumal arbi'a fas tujiba lahu baina sholataini min yaumil arbi'a. Qala Jabir walam yangzal bi amrum muhimmun walido wa tawakhaitu tilka sa'ah fada'autullaha fihi baina sholataini yaumal arbi'ai fi tilka sa'ati illa araftul ijabata akhrajahul Bukhari fil Adabi wa Ahmad wal Bazzar fi sanatin jayyidin. Yang artinya wallahu alam. Dari Jabir bin Abdullah berkata, pada suatu saat Rasulullah SAW berdoa di Masjid Al-Fatah pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah pada hari Rabu, tepatnya antara zuhur dan asar. Dapat Muslim. Lalu sahabat Jabir berkata, bila mana saya tertimpa suatu urusan yang meragukan dan menyulitkan, maka saya selesaikan pada saat itu, yaitu dengan memanjatkan doa pada saat yang sama, yaitu hari Rabu, dan saya telah mengerti bahwa doa yang saya panjatkan terkabul. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Bazzar dengan sanad jayyid. Lain dari yang disebutkan di atas, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, sebagaimana termaktub dalam kitab Akhbaris Sahabat, diterangkan mengenai tempat yang mustajab untuk berdoa adalah yang ke-18, yaitu tempat yang sunyi dari keramaian. Nabi SAW bersabda, wa an Rubai'ata bin Waqqasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathu mawaqina la taruddu fiha da'watu 'abdin rajulun yakunu fi qaryatin haitsu la yarahullahu illallah wa rajulun yakunu ma'ahu fi atun fayafirru anhu ashabuhu fayasbutu wa rajulun yaqumu min akhiril lail. Akhrajahu Abu Nuaim fi Akhbaris Sahabah. Yang artinya wallahu alam. Dari Rubaiyah bin Waqqas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tempat di mana seorang hamba yang berdoa di tempat itu pasti doanya tidak tertolak, yaitu seorang laki-laki yang berada di tempat sunyi sekiranya tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, seorang laki-laki yang asalnya berkumpul dengan temannya, lalu teman-temannya satu persatu meninggalkannya, kemudian orang itu tetap diam di tempat untuk berdoa. Yang ketiga, dan seorang laki-laki yang berdoa di sepertiga waktu malam yang terakhir. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Ahbaris Sahabat. Itulah kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa yang semuanya hampir berada di tanah suci dan hanya bisa diselesaikan oleh orang yang sudah mendapat panggilan darinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah doa-doa mustajab ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang berdoa dengan kalimat doa buatan sendiri dan tidak, artinya tidak, redaksinya itu belum atau masih karangan sendiri. Alangkah lebih bagusnya kalau kita berdoa menurut yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ibaratnya peribahasa mengatakan sambil menyelam minum air. Di samping kita mengamalkan sunnah Rasul karena berdoa dengan doa-doa Rasulullah, juga
maksud tujuan yang kita harapkan cepat terkabul karena doanya sudah mendapatkan lisensi, tanda kutip ya, mendapat lisensi dan hak paten mustajab, terjamin kemasyhurannya dan kemustajabannya karena redaksinya dari Rasulullah SAW. Mengapa kita malu menggunakan kalimat doa yang sudah mendapatkan hak paten mustajab dari Rasulullah SAW, sementara kita sendiri belum ada dalam pembuatan kalimat doa? Makanya siapa saja yang tidak pandang bulu mau mengamalkan doa-doa ini, memasukkan doa kalimat pembuka ini, insya Allah doanya cepat terkabul. Adapun doa-doa yang mustajab itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Anasin qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fata'a rajulun faqala ya badi'us samawati ya hayyu ya qayyum inni as'aluka faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atadruna bimadza ta'a walladzi nafsi biyadihi ta'allahu bismillahi idza tu'iya bihi ajaba akhrajahu Bukhari fil adab. Yang artinya wallahu alam. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bersama-sama Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang laki-laki memanjatkan, ya badi'as samawati ya hayyu ya qayyum inni as'aluka, wahai zat yang mengadakan langit, zat yang hidup dan yang zat yang maha tegak, sesungguhnya aku minta kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu semua tahu bagaimana ia berdoa? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, dia berdoa dengan menyebut asma Allah, di mana setiap doa yang dipanjatkan dengan menggunakan asma akan cepat terkabul. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab. Sahabat Muslim. Wa an Anasin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun qa'imun yusalli. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhada wa da'a faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihil a'zami alladzi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, akhrajahul Hakim. Yang artinya wallahu alam. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan sholat. Tatkala ia rukuk, sujud dan tasyahud, lelaki itu membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan sesungguhnya bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, zat yang mengadakan langit dan bumi, wahai zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai zat yang hidup dan zat yang tegak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa atau memohon kepada Allah dengan nama yang agung, di mana setiap doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama Allah, maka tiada lain doa itu pasti dikabulkan dan setiap permintaan akan dipenuhi. Hadis riwayat Hakim. Sahabat Muslim yang budiman. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannanul mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad kana yad'u Allah bismihi alladhi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, akhrajahul Hakim. Yang artinya wallahu alam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang sedang memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannanul mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan sesungguhnya bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, zat yang mengasihi, zat yang banyak memberi karunia, zat yang mengadakan langit dan bumi, wahai zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda,
Sungguh ia telah berdoa mohon kepada Allah dengan menyebut namanya, di mana setiap doa yang dipanjatkan dengan menyebut namanya pasti akan dikabulkan dan setiap permintaan pasti akan dipenuhi. Hadis riwayat Hakim. Dapat Muslim. Wa akhrajal Hakim an Buraidah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altu Allah bismihi al-a'zami alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza tu'iya bihi ajaba. Yang artinya wallahu a'lam, dikeluarkan oleh Hakim dari Buraidah, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang laki-laki sedang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Zat yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa atau minta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung, di mana setiap permintaan yang disertai dengan menyebut namanya pasti akan dipenuhi dan setiap doa pasti dikabulkan. Rapat Muslim yang budiman. Wa akhrajal Bazzar wa Abu Syaikh fi thawabi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-'abdu ya rab arba'an qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta wa an Jabir mithlahu rawahu Dailami. Yang artinya wallahu a'lam, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Abu Syaikh di dalam kitab At-Thawab dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang hamba berkata memanggil Tuhannya, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, sebanyak 4 kali, maka Allah akan menjawab, aku datang memenuhi panggilanmu hambaku, minta sesuatu, maka aku akan memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat Muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Aisyatan dzata ghadatin faqalat ya Rasulullah allimni ismallahi al-a'zami alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta fa'arid bi wajhihi faqamat wa tawaddu'at faqalat Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam wa bismikal azim alladzi idza sa'altu bihi ra'diyat faqala wallahi annahu laqiya hadhil asma'a akhrajahu Tabrani fil Awsat. Yang artinya wallahu alam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi masuk ke rumah istrinya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku nama Allah yang agung yang apabila digunakan untuk berdoa maka doanya cepat terkabul dan tatkala meminta pasti dipenuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, konsentrasikan dirimu kepadanya. Lalu Aisyah berdiri untuk mengambil air wudhu, selanjutnya membaca doa, Allahumma in as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa bismikal azim alladzi idza sa'altu bihi wa'tiyan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jenis kebaikan yang telah aku mengerti atau aku tidak mengertinya dengan menyebut namamu yang agung, di mana setiap permintaan dengan disertai menyebut asma nama itu pasti segera dipenuhi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh kamu telah menemui asma atau nama-nama yang agung itu. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Awsat. Wa 'an Ibnu Abbasin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zami alladzi idza tu'iya bihi ajaba fi hadhil ayati min Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki ila akhiril ayah akhrajat Tabrani fil Kabir. Yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah yang agung bila digunakan untuk memanjatkan doa maka doanya pasti terkabul adalah yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 26.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau terhadap sesuatu adalah berkuasa. Hadis riwayat Tabrani. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ta'a bi haula'il kalimatil arba'ati lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Akhrajahu Tabrani fil Kabir wal Awsat fi sanatin hasanin. Dapat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya wallah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa dengan menggunakan kalimat 4 ini, maka tidak seseorang yang meminta kepada Allah melainkan Allah pasti memenuhinya, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dia terhadap sesuatu adalah sangat berkuasa. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat dengan sanad hasan. Wa Ali bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'asr, famarra qalbun liyaqta'u alaihi salatahu. Fada'a Sa'd bin Abi Waqqas 'ala al-qalbi fa ahlakahu Allah. Falamma faragha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'din, kaifa da'awta alaihi? Qala qultu subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Ahlaka hadzal qalbi qabla ay yaqta'a ala nabiyyika salatahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'au kalimatin law da'auta biha ala man bainas samawati wal ardi las tujibalaka. Akhrajahu Tabrani fil Kabir. Yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya pada suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalankan sholat asar, tiba-tiba ada seekor anjing melintas sehingga beliau hampir memutuskan sholatnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa untuk anjing itu, dan Allah menghancurkan anjing itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, bersabda kepada Sa'ad, bagaimana caranya kamu mendoakan anjing itu? Sa'ad menjawab, saya mengucapkan doa, subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Ahlaka hadzal qalbi qabla an yaqta ala nabiyyika sholatu. Maksud engkau, tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau, wahai Zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semoga anjing itu engkau hancurkan sebelum memutuskan sholat nabimu. Kemudian Nabi selesai bersabda, sungguh kamu telah berdoa dengan suatu kalimat yang bila kamu pergunakan untuk mendoakan orang yang ada di antara langit dan bumi, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Wa 'anil Hasan qala Samrat bin Jundubin, ala uhaddithuka haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran wa min Abi Bakr miraran wa min Amr miraran, man qala idza asbaha wa idza amsa Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Wa qala Samratu, falaqaitu Abdullah bin Salamin fahadattuhu faqala haula'il kalimati kana Allahu a'tahunna Musa alaihi salam fakana yad'u bihinna fi kulli yaumin 7 marratin fala yas'alillaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsati bi sanadin dha'ifin. Yang artinya wallahu alam. Dari sahabat Hasan bahwa sahabat Samurah telah berkata,
Maukah aku ceritakan kepadamu suatu cerita yang pernah aku dengar dari Rasulullah berulang kali, dari Abu Bakar berulang kali, dan aku dengar dari Umar juga berulang kali. Barang siapa setiap pagi dan sore membaca doa, Allahumma anta khalaqtani, wa anta tahdini, wa anta tut'imuni, wa anta tasqini, wa anta tumituni, wa anta tuhyini. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menciptakan aku, memberi petunjuk kepadaku, memberi makan kepadaku, memberi minum kepadaku, yang mematikan aku dan yang menghidupkan aku. Maka tiada meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memenuhi permintaannya. Samurah berkata, maka ketika aku bertemu dengan Abdullah bin Salam, maka aku ceritakan hal itu kepadanya. Lalu Abdullah berkata, kalimat-kalimat inilah yang dipergunakan Nabi Musa untuk meminta kepada Allah, di mana beliau berdoa dengan kalimat-kalimat itu setiap hari 7 kali. Maka tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah pasti memenuhinya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Bapak Muslim yang budiman, ma min du'ain habbu ilallahi min ayyaqul al-abdu Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'ammatan. Rawahul Khatib an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada doa yang lebih dicintai oleh Allah daripada ucapan hamba, Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'ammatan. Ya Allah, kasihanilah umat Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Hadis riwayat Al-Khatib dari Abu Hurairah. Wa 'an Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah hal min ad-du'ai syai'un la yuraddu. Qala na'am, yaqulu as'aluka bismikal a'la al-azzul ajalul akram. Akhrajahu Tabrani. Yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pada suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sesuatu dari doa yang tidak akan tertolak? Nabi SAW menjawab, ya, yaitu doa yang diawali kalimat as'aluka bismikal a'la al-azu al-jalal ikram. Aku mohon kepadamu dengan menyebut namamu yang maha tinggi, maha besar dan maha mulia. Hadis riwayat Tabrani. An Sa'd bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'watu akhi dhinnuni itta'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattul illa istajaba Allahu lahu biha. Akhrajahul Hakim. Yang artinya wallahu alam, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, doanya temanku Dhinnun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika berada di dalam perut ikan hiu adalah La ilaha illa anta subhanaka aini kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk golongan orang-orang zalim. Karena sesungguhnya tiada seorang muslim pun berdoa dengan doa itu di dalam suatu masalah, kecuali Allah pasti akan mengabulkan baginya lantaran doa tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Wa an Abdullah bin Mas'udin annahu da'a faqala Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfudu wa murafiqatu nabiyyaka Muhammadin fi a'la darajil jannati jannatil khuldi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sal tu'ta. Akhrajahul Hakim. Yang artinya wallahu alam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia telah berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafiqatu nabiyyika Muhammadin fi a'la darajil jannati jannatil khuldi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan murtad, nikmat yang tidak akan berakhir, dan dapat menemani nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga yang kekal selamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, minta atau mohonlah kepada Allah, pasti akan dipenuhi permintaanmu. Hadis riwayat Hakim. An Anasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yaqulu ya arhamar rahimina faqala lahu sal faqad nadharallahu ilaika. Akhrajahul Hakim.
yang artinya wallahu alam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan seorang laki-laki di mana laki-laki itu membaca doa, Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pemurah dari orang-orang yang pemurah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki itu, mintalah kepada Allah, maka sungguh Allah akan memperhatikan pada doamu. Hadis riwayat Hakim. Wa an ibni Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna malakan muwakkilan biman yaqulu ya arhamar rahimin faman qala laha thalathan qala lahul malak inna arhamar rahimin faqad aqbala alaika fasal akhrajahul Hakim, yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya malaikat akan menjadi wakil bagi orang-orang yang selalu baca, Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pemurah dari yang pemurah. Barang siapa membaca kalimat itu sebanyak 3 kali, maka berkatalah malaikat kepadanya, sesungguhnya Zat yang Maha Pemurah dari yang pemurah benar-benar menerimamu, mengasihimu, maka mintalah sesuatu kepadanya. Hadis riwayat Hakim. Wa ani ibni Mas'udin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala lailata arafata hadhil ashara kalimatin alfa marratin lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu illa qati'ata rahimin aw ma'thaman subhanalladzi fis sama'i arshuhu subhanalladzi fil ardi waqti'uhu subhanalladzi fi bahri sabilu subhanalladzi fin nari sultanu subhanalladzi fil jannati rahmatahu subhanalladzi fil quburi qada'u subhanalladzi fil hawa'i rauquhu subhanalladzi rafa'as sama subhanalladzi wada'al arda subhanalladzi la malja'a minhu illa ilaihi akhrajahu Abu Ya'la wa Tabrani wa Banu Abi Dunya fi kitabil Idohi, yang artinya wallahu alam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 kalimat seperti di bawah ini sebanyak 1000 kali pada malam Arafah, maka tidaklah ia minta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memberinya, kecuali permintaan memutus sanak famili dan berbuat dosa. Yaitu subhanalladzi fis sama'i arshuhu, maha suci Zat yang arsy di langit. Subhanalladzi fil ardi muwatti'uhu, maha suci Zat yang menguasai dalam bumi. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu, maha suci Zat yang maha melintasi di sepanjang lautan. Subhanalladzi fi nari sultanuhu, maha suci Zat yang kerajaannya juga menguasai neraka. Subhanalladzi fi jannati rahmatuhu, maha suci Zat yang belas kasihnya berada di dalam surga. Subhanalladzi fi quburi qada'uhu, maha suci Zat yang memberi keputusan di dalam kubur. Subhanalladzi fil hawa'i rawhuhu, maha suci Zat yang menguasai angin di udara. Subhanalladzi rafa'as sama'i, maha suci Zat yang mengangkat atau meninggikan langit. Subhanalladzi wada'al arda, maha suci Zat yang telah menggelar bumi. Subhanalladzi la malja'a minhu illa ilaihi, maha suci Zat yang merupakan tempat berpulang kembali. Hadis riwayat Abu Ya'la, Tabrani dan Ibnu Abi Dunya. Sahabat Muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wa an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza talabta hajatan fa ahbabta an tanjaha faqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul azim la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al halimul karim bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul hakim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'ata min nahar falam fahal yuhlaku ilal qaumul fasiqun ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbithu illa ashiyatan aw duhaha Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin Allahumma la tada'lana Allahumma la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
wala daina illa qadaitahu wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Yang artinya wallahu alam, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kamu berhasrat meraih suatu hajat dan kamu merasa senang bila sukses di dalam meraihnya, maka ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, yang Maha Tinggi dan Maha Agung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu halimul karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, yang Maha Penyantun dan Maha Mulia. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul hakim. Dengan menyebut nama Allah, zat yang tidak Tuhan selain Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri dan Maha bijaksana. Subhanallahi rabbul arsyil azim. Maha suci Allah Tuhan arsy yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ka'annahum yawma yaraw ma yu'atuna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balakun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia mereka sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ka'annahum yarawnaha lam yalbisu illa asyiyan aw duhaha. Pada hari mereka melihat dari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi harinya. Karena hebatnya suasana hari kebangkitan itu, mereka yang merasa hidup di dunia sebentar saja. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birin wassalamata min kulli ithmin. Yang artinya wallahu alam, ya Allah, aku mohon kepadamu atas pemberian rahmatmu, ketetapan ampunanmu, keberuntungan dari setiap perbuatan baik dan keselamatan dari berbuat dosa. Allahumma la tata'li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala dayna illa qadaitahu wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan kepadaku dosa kecuali telah engkau ampuni semua. Tiada kesedihan kecuali telah engkau beri jalan keluarnya. Tiada suatu hutang kecuali telah engkau bayarkan, dan tiada hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, kecuali telah engkau penuhi dengan rahmatmu. Wahai zat yang paling maha pemurah. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Awsat. Demikian pendapat Muslim yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kalau ada kekurangan dari Al-Fakir, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, diikhlaskan. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan katsiran wa sa'ada fid dinni wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.